Ya, halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan coba belajar dan tersesat bersama-sama bersama software aplikasi 3 dimensi yang sangat terkenal, dan ini adalah free. Kamu tidak perlu bayar untuk mendapatkan software ini ya. Jadi kalian bisa langsung menggunakannya. Nah, ini software Blender ya. Nah, software Blender ini pada tampilan default kalian tidak akan dapatkan tampilan seperti ini ya. Jadi untuk memulai di awalnya, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian klik icon Blendernya. Kalau kalian sudah install, entah di mana, misalnya ini ya, ada icon Blender, klik aja Blender ini. Kemudian atau klik yang sudah kalian tempatkan pada status bar ini, kalian klik. Kemudian kalian akan membuka Blender itu. Nah, ketika ia terbuka, software Blender awalnya kalau terbuka itu sebenarnya seperti ini ya, tampilannya penuh ini tidak ada. Tapi ini saya customize. Tidak apa-apa, nanti saya akan share cara untuk mengcustomize sehingga kita bisa mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, untuk saat ini kita akan gunakan tampilan standar aja dulu. Seperti ini ya. Jadi pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah viewport. Ini yang namanya viewport. Jadi apa yang kita lihat ini adalah apa yang kita kerjakan saat ini. Dan kemudian di sini ada tombol-tombol, tapi ini nanti saya jelaskan dalam video-video yang selanjutnya sambil kita belajar ya, sambil menyelam kita minum air. Nah, sambil belajar kita akan tahu apa fungsi masing-masing dari tombol-tombol ini. Nah, kemudian kita lihat di sini kita akan mencoba untuk melakukan navigasi. Nah, gimana kalau misalnya kami mau melihat dari sebelah sini nih, sebelah sini, atau melihat dari sebelah sana, atau melihat dari sebelah sini nih, atau dari sini kan sudah kelihatan nih. Nah, kalau untuk berpindah itu kita harus menggunakan tombol mouse yang bagian tengah ya, middle mouse ya. Nah, kalian klik saja middle mouse-nya, kemudian kalian gerakkan mouse-nya ya, otomatis akan perspektifnya berubah. Jadi ini tampilan adalah tampilan perspektif. Nah, dia akan berubah perspektifnya. Nah, begitu juga dari sini. Tinggal diklik dan digerakkan. Klik dan gerakkan. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya itu sudah selesai, kalian sudah bisa melihat dan sudah paham bagaimana cara melihat objek itu dari perspektif yang beragam secara bebas ya. Coba perhatikan. Oke, tinggal Anda putar-putar, Anda putar-putar. Nah, sekarang coba kita tempatkan satu objek. Taruhlah misalnya adalah kubus ya, atau bola lah, bola. Kalau kubus sudah terlalu umum ya. Kita coba bola. Cara menempatkan objek itu kita bisa menambah, mengklik di sini dengan tombol add ini. Kemudian kita pilih mesh, kemudian kita pilih bola, sphere ya, icosphere atau UV sphere juga sama aja. Nanti perbedaannya nanti pada video-video selanjutnya kita akan bahas ya. Nah, bisa juga cara lain adalah dengan menekan pada keyboard Anda tombol Shift kemudian A. Nah, akan muncul menu seperti ini. Nah, kalian tinggal pilih mau meletakkan UV sphere atau icosphere yang berbentuk bola lah, kayak gitu. Nah, mari coba kita letakkan bolanya di sini. Nah, sekarang kita sudah mempunyai sebuah bola. Bola ini terletak persis di tengah-tengah dari sumbu-sumbu yang ada, yaitu sumbu, ini adalah sumbunya ya, ini sumbu Z untuk vertikalnya, X dan Y itu adalah horizontalnya. Kayak gitu, kita bisa lihat. Nah, yang merah ini adalah X, seperti terlihat pada ini, pada gizmo ini. Kemudian yang apalagi yang hijau ini adalah sumbu Y, seperti yang kita bisa lihat pada gizmo ini ya. Ini namanya gizmo ya. Oke. Nah, bola ini saat ini berada di tengah-tengah.
kita ingin memindahkan bola ini ke suatu tempat di mana ia tepat, anggaplah X ini dan Y adalah lantai, floors ya. Jadi kita akan memindahkan bola ini ke atas, ke arah sumbu Z, sehingga ia tepat berada di atas lantai. Nah, caranya seperti apa? Cara yang pertama adalah kita bisa memilih tombol ini, move. Setelah kita klik, jadi setelah kita klik bolanya, kemudian kita klik move. Ya. Nah, di sini move ini akan memberikan kita pilihan mau dipindahkan kemana nih. Nih, coba kita lihat ya. Mau dipindahkan kemana nih? Ke arah X, Y, atau Z. Ya. Sekarang kan kita ingin memindahkan ke arah Z. Kita coba pindahkan ke arah Z. Klik sumbu Z-nya, kemudian gerakan mouse-nya ke arah atas. Ya, pastikan ini tepat berada di sumbu X. Ya. Nah, sekarang bola seolah-olah sudah berada di lantai, di mana sumbu X dan sumbu Y-nya itu, gizmonya pada X dan Y itu adalah lantai. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat dan memperbesar, mengecilkan dan memperbesar ini sehingga kita bisa melihat dari jarak jauh maupun dari jarak dekat bola yang telah kita buat tadi. Caranya adalah dengan hanya scroll pada mouse tengah, itu scroll ke depan dan ke belakang. Ke depan itu untuk membuat ia zooming, dan ke belakang zooming in, kemudian yang ke belakang itu adalah untuk zoom out ya. Oke, nah kita bisa lihat sekarang sepertinya bola ini agak ke atas ya, agak ke atas sehingga kita mau ia tepat berada di tengah-tengah sini, diturunkan sedikit ke bawah. Tapi kita hanya ingin menurunkannya bukan posisinya, tapi posisi perspektif kita, cara melihat kita. Jadi caranya yaitu adalah Anda tekan shift, kemudian tombol tengah mouse, dan Anda gerakan ke bawah. Ya, otomatis bolanya dan seluruh sumbu-sumbunya juga, gizmonya ini akan juga ikut turun ya. Nah, coba lihat. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan posisi bola tepat di tengah-tengah viewport kita ya. Kurang lebih lah seperti itu. Nah, dengan begitu kita sudah mempelajari yang pertama adalah bagaimana menggeser objek, membuat objek, dan mengubah perspektif pandangan kita terhadap objek itu. Jadi kita bisa mengubahnya dari atas, dari samping kiri kanan, ya. Kemudian kita bisa menggeser perspektif kita ke arah yang sesuai yang kita harapkan, tepat pada viewport kita. Kayak gitu. Dan kita sudah belajar juga memindahkan objek tadi, ya. Memindahkan objek itu berdasarkan gizmo atau sumbu-sumbu X atau Y atau Z. Kemudian selanjutnya kita akan coba untuk membuat lantai sehingga objek ini akan berada tepat di atas lantai itu. Caranya pertama adalah kita bisa menekan tombol Add seperti awal, kemudian pilih Mesh dan pilih Plane. Yang kedua, kita bisa menekan tombol Shift dan A. Kemudian kita pilih Mesh dan Plane. Nah, kita lihat di sini akan ada plane atau objek datar yang tepat berada di lantai yang kita akan gunakan sebagai lantai. Dan teknik selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kita coba scaling objek ini, kita memperbesarnya. Caranya itu adalah pertama kita pilih objek ini, kemudian kita tekan S pada keyboard, artinya scale ya. Kemudian kita gerakan mouse kita. Kita ingin memperkecilnya,
kita gerakan mendekati kursornya ya. Kemudian kalau kita menjauhi kursor ini, center kursornya itu, jadi dia akan membesar terus sesuai dengan keinginan kita. Ya, kemudian kalau sudah selesai, klik kiri. Nah, tadi kalau kita klik kanan, apa yang terjadi adalah kita mereset apapun yang kita lakukan. Contoh, kita tekan S, dan klik kanan. Dia tidak terjadi perubahan apa-apa. Kalau kita tekan S, kemudian kita geser mouse-nya dan klik kiri, maka ukuran terakhir atau perubahan terakhir itu akan tersimpan di viewport. Dan kita bisa melihatnya. Oke. Nah, sekarang ya, kita sudah mempelajari bagaimana men-scale objek, membesarkan objek sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, kemudian memilih objek, memindahkan, dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana menggeser perspektif atau mengubah perspektif. Oke. Nah, coba Anda perhatikan di sini ada dua objek, ada plane, ada sphere. Jadi ini adalah collection dari objek-objek yang kita buat, yang ada di viewport ini, ya. Kayak gitu. Setiap kali Anda membuat objek baru, maka akan muncul di sini. Contoh misalnya, kita menambahkan satu kubus atau cube atau kotak ya. Kita tambahkan cube, maka cube itu akan muncul di sini, otomatis, dan juga akan muncul di sini di viewport. Sekarang cube ini akan kita pindahkan ya, tepat di samping dari si sphere ini ya. Nah, dari sphere ini kita bisa memilih cube atau sphere, tinggal mengklik tombol kiri mouse Anda, memilih keduanya, kemudian bisa mengubahnya. Ya. Nah, saat mengubah, ketika Anda merasa terganggu dengan kehadiran cube ini, Anda tinggal, misalnya Anda mengubah sphere, Anda terganggu dengan kehadiran cube, Anda nggak bisa melihatnya dari arah yang lain, Anda bisa mengisolasi penampilan cube ini sehingga hanya cube yang tampak pada viewport Anda dengan menekan tombol slash. Slash itu adalah garis miring ya, garis miring yang miring ke kanan ya pada keyboard Anda atau pada numpad. Lebih bagus menggunakan numpad ya. Jadi pada numpad atau pada keyboard pada karakternya ya. Tekan tombol slash atau tombol garis miring ke kanan ya. Ada yang backslash, yang garis miring ke kiri. Nah, dengan begini Anda bebas mengisolasi, Anda sudah melakukan isolasi objek ini untuk diubah-ubah sesuai dengan keinginan Anda. Sehingga Anda tidak perlu terganggu dengan objek lain yang ada di viewport. Teknik lain yang bisa kita gunakan adalah kita bisa mematikan visibility dari objek lainnya, misalnya dengan menekan tombol icon eye atau mata di sini ya. Kita bisa hidden dulu, kemudian cube-nya kita hidden. Nah, itu juga adalah teknik lain. Tapi cara tercepatnya adalah dengan menekan tombol slash. Oke. Ya, mungkin itu aja dulu. Sesi ini, untuk kali ini kita sama-sama belajar dan tersesat bersama di Blender. Dan Blender ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat 3D software atau 3D object atau 3D animation atau apapun. Bisa juga menggunakan 2 dimensi animation, atau Anda ingin membuat sebuah advertising atau apapun yang akan diperkirakan akan hits pada tahun 2021 ini. Karena kebanyakan sekarang adalah orang-orang sudah mulai beralih ke menciptakan karakter-karakter 3 dimensi untuk kebutuhan komputer graphics dan advertising. Dan
untuk itu Blender ini adalah aplikasi yang paling tepat untuk kita gunakan karena dia free, bebas, dan mudah untuk dipelajari. Ya, Anda tidak perlu bayar, Anda tinggal masuk ke blender.org, kemudian Anda download versi terbaru yang ada di sana. Oke, itu saja dulu dari saya. Kita ketemu lagi pada episode Let's Get Lost berikutnya bersama Blender. Terima kasih, bye-bye.